Selamat sore teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Belajar Santai bersama saya Kak Syauki dan saya Kak Ripki. Selamat hari Jumat, selamat berakhir pekan untuk teman-teman semua. Setiap Jumat, kita akan menemani sore kalian untuk menambah wawasan dengan obrolan santai, ya kan Kak? Iya dong Kak, materi kita hari ini sangat menarik loh teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira kita mau bahas apa? Wih, apa tuh Kak? Nah, sebelum kita mulai obrolan santainya, ayo siapin buku catatan, cemilan, dan minuman biar kalian makin seru belajarnya. Ayo, aku udah siap untuk belajar Kak. Nah, materi kita hari ini tentang gempa bumi. Wah, gempa bumi itu apa sih Kak? Gempa bumi itu bencana alam yang lumayan sering terjadi di Indonesia. Gempa bumi disebabkan oleh getaran-getaran yang merambat melalui materi bumi ketika lempeng bumi bergerak atau patah. Ketika lempeng patah menjadi dua, maka masing-masing bagian bergerak menjauh. Nah, untuk daerah lempeng yang patah namanya patahan atau sesar. Sementara patahan atau sesar akan dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sebuah gaya yang bekerja pada lempeng. Oh gitu Kak, kalau lempeng itu apa sih Kak? Kok bisa bergerak dan menyebabkan gempa bumi? Oh, lempeng. Lempeng itu bagian materi penyusun bumi yang paling atas. Lempeng bumi terbuat dari batuan padat dan terus-menerus bergerak sehingga membuat permukaan bumi terus berubah-ubah, dan gerakan itu yang menyebabkan terjadinya gempa. Terus kalau jenis sesar ada apa aja Kak? Jenis sesar itu dibagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama, sesar normal atau sesar turun. Sesar jenis ini adalah sesar yang disebabkan oleh pergeseran yang dipengaruhi gaya gravitasi. Pada sesar ini, salah satu bidang batuan akan bergerak ke bawah mengikuti bidang sesarnya. Bagian lempeng yang turun disebut dengan terban atau dengan ketalin graben, sedangkan yang tetap disebut sebagai sembul atau horst. Yang kedua, sesar naik. Nah, sesar ini merupakan kebalikannya dari sesar normal. Sesar naik ditandai dengan salah satu blok batuan yang bergeser ke arah atas dan blok batuan lainnya bergeser ke bawah. Nah, sesar normal dan sesar naik bisa terjadi pada waktu bersamaan loh teman-teman. Yang ketiga atau yang terakhir ada sesar mendatar. Berbeda dengan dua jenis sesar sebelumnya, pergerakan pada sesar mendatar disebabkan oleh gaya gesekan yang membuat lempeng-lempeng saling bergerak atau mendatar berlawanan arah. Sesar ini ditandai dengan arah pergerakan sejajar baik ke kiri maupun ke kanan. Oh iya teman-teman, tahu nggak kalau gempa yang ada di Indonesia berbeda loh penyebabnya? Hah? Masa sih Kak? Emang penyebab gempa ada apa aja Kak? Nih dicatat baik ya teman-teman. Yang pertama itu ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Kalau keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan gunung berapi yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Contohnya, gempa bumi yang terjadi di Gunung Bromo, dan gempa yang paling besar serta berdampak pada bumi adalah gempa Gunung Krakatau. Yang kedua adalah gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak dengan kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Biasanya gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa yang terjadi di Aceh yang menyebabkan terjadinya tsunami. Yang ketiga, gempa reruntuhan atau terban. Gempa reruntuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Oh, ternyata banyak ya Kak penyebabnya. Terus dampak dari adanya gempa apa aja sih Kak? Banyak loh teman-teman dampak dari gempa tersebut. Contohnya bangunan-bangunan yang roboh atau hancur, tanah longsor, jatuhnya korban jiwa, terus permukaan tanah jadi retak dan jalanan terputus, atau juga bisa terjadi banjir karena rusaknya tanggul. Nah, yang terakhir, gempa yang terjadi di dasar laut juga dapat menyebabkan tsunami loh teman-teman. Terus Kak, kalau ada gempa bumi, apa yang harus teman-teman lakuin untuk menyelamatkan diri? Banyak sih caranya untuk menyelamatkan kita agar terhindar dari rusaknya bangunan-bangunan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh gempa bumi.
Yang pertama, sebisa mungkin teman-teman harus tenang dan jangan panik. Lalu, segera keluar dari bangunan dan cari tempat yang lapang atau jauh dari bangunan dan pohon-pohon. Kalau teman-teman lagi berada di gedung-gedung tinggi, alangkah lebih baik menggunakan tangga darurat dan jangan menggunakan lift. Jika keadaan teman-teman tidak memungkinkan untuk keluar dari gedung atau bangunan lainnya, usahakan berlindung di tempat yang aman dari runtuhan gedung tersebut seperti bawah meja atau dinding bangunan yang kuat. Nah, gitu ya teman-teman. Sekarang udah tahu kan penjelasan mengenai gempa? Gimana Kak? Seru kan diskusi kita hari ini? Wih, seru banget Kak. Makasih ya ilmunya. Ya, teman-teman, sayang banget nih podcast udah selesai. Cepet banget ya. Iya, gak berasa ya Kak. Tapi jangan sedih dulu. Minggu depan kita akan balik lagi dan tentunya dengan topik yang lebih seru lagi. Jadi stay tune ya teman-teman. Siap Kak, sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Dadah.